Kan boleh dong kita kemudian berpikiran bahwa ini memang mereka nggak mau tanggung jawab, mau kabur dari tanggung jawab gitu. Wah, kemana Anda gitu loh? Kemana tanggung jawab Anda gitu? Itu uang orang kalian bawa kemana? Kalian kemanakan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid dari channel YouTube Thoibah TV. Sidang investasi batubara, Yusuf Mansur pakai kata syariah untuk berkelit. Dari persidangan di PN Kota Bogor, kasus investasi batubara tahun 2009, Yusuf Mansur mengajukan eksepsi. Menurut Yusuf Mansur, perkaranya ini hanya bisa diadili di pengadilan syariah. Padahal perusahaannya batubara miliknya itu tidak berdasarkan syariah. Yusuf Mansur masih memakai syariah untuk berkelit dari masalah hukum. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan di channel YouTube ini, dan ini channel YouTube Pak Darso ya teman-teman. Dan dugaan saya bahwa Yusuf Mansur ini hanya mengulur-ngulur waktu saja sebenarnya, karena PT Adi Partner Prakasa ini yang dimaksud ya, ini yang bersentuhan dengan masalah investasi batubara gitu teman-teman, yang bermasalah, yang kemudian hari ini digugat oleh dua investor, yaitu Zaini Mustafa dan Ibu Ilis gitu. Yang mana kemudian untuk kasus Ibu Ilis ini, untuk kasus investasi batubara di mana penggugatnya Ibu Ilis ini, Yusuf Mansur mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang gitu. Dia mengatakan bahwa yang berwenang yang berwenang menyidangkan kasus ini yaitu pengadilan syariah gitu, yang mana dia juga tidak punya alibi dan tidak punya alasan gitu, hanya sekedar mengatakan itu gitu. Maka saya kemudian menduganya bahwa dia hanya mengulur-ngulur waktu saja sebenarnya gitu, agar lebih lama mungkin gitu ya, seperti yang sudah-sudah teman-teman, di mana duit saja yang dia kembalikan itu nominalnya tidak seberapa. Taruhlah seperti misalkan perumahan Qais Al Mansur, di mana Yusuf Mansur di situ mengatakan akan men-take over kasus itu, men-take over masalah itu dengan kemudian berupaya mengembalikan hak-hak dari orang gitu. Tapi yang dikembalikan 10% saja tidak sampai gitu, dan itu sampai 13 kali bayar, nominalnya 10 juta aja nggak nyampe teman-teman. Dari kurang lebih orang tuh narasumber itu mengatakan dia sekitar 100 juta lebih. Artinya kan ini seolah-olah hanya mengulur-ngulur waktu. Bisa dong kita berasumsi seperti itu gitu. Dan ini di kasus Ibu Ilis dia juga seperti itu, mengajukan eksepsi tapi alasannya tidak jelas gitu, bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak punya wewenang untuk mengadili itu, katanya pengadilan syariah. Tapi kan bagaimana gitu, dia tidak punya ini, sementara PT Adi Partner Prakasa sendiri itu kalau teman-teman lihat itu nggak ada unsur syariahnya sama sekali gitu loh. PT itu murni bisnis gitu, bisnis konvensional gitu loh. Dari mana kita bisa menilai bahwa itu bisnis syariah gitu? Toh orang juga berinvestasi segala macam, malah itu bermasalah gitu loh. Makanya saya bisa berpendapat, saya bisa menduga bahwa ini cuma upaya dari Yusuf Mansur, cuma akal-akalan dari Yusuf Mansur untuk kemudian mengulur-ngulur waktu saja gitu. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso dan wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa, karena yang menangani kasus Ibu Ilis ini Pak Zaini Mustafa juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Thoibah TV di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kali ini saya mau mengupdate perkembangan terakhir dari gugatan Ibu Ilis Siti Rahma, investor batubara Jabal Nur pada tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak lainnya. Saudara-saudara, di hari Rabu tanggal 22 ini berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Kota Bogor membahas tentang eksepsi yang diajukan oleh Yusuf Mansur. Dalam eksepsinya, Yusuf Mansur itu keberatan jika perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Dia beralasan bahwa perkara ini lebih layak diperkarakan atau diadili di Pengadilan Syariah. Hanya saja Yusuf Mansur hanya mengajukan eksepsi, tapi dia tidak mengajukan bukti sebagai alasan dari permintaannya itu. Saudara-saudara, Yusuf Mansur ini saya menilainya agak lucu.
dia selalu berlindung di balik kalimat atau kata-kata syariah. Padahal sesungguhnya apa yang telah dia lakukan dengan usaha-usahanya tidak ada kaitannya atau tidak ada ketersinggungannya dengan nilai-nilai syariah. Jadi Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rohmah kemudian mengajukan bukti-bukti bahwa pengajuan dia menggugat Yusuf Mansur dan beberapa pihak di Pengadilan Negeri Kota Bogor telah tepat. Zeni Mustafa memberikan bukti bahwa perusahaan Jam'an itu PT Adi Partner Perkasa bukanlah perusahaan yang berasaskan syariah. Yang kedua, kalau saya sebentar ya teman-teman, gini, terlalu banyak berkelit ya memang ya Yusuf Mansur ini. Pertama dia katakan dia tidak mengenal Adiansa, tapi itu sudah dibuktikan oleh Pak Zaini Mustafa. Dia tidak mengaku komisaris PT Adi Partner Perkasa, dan itu juga sudah dibantah dan dibuktikan oleh Pak Zaini Mustafa melalui kasus di tahun 2011 dengan salah satu bank, di mana di situ Yusuf Mansur tertera dengan jelas bahwa dia komisaris PT Adi Partner Perkasa, dan itu udah putusan resmi. Nah di sini kemudian dia tidak bisa membantah. Lalu kemudian sekarang dia mengajukan eksepsi, katanya Pengadilan Negeri Bogor tidak punya wewenang untuk menangani kasus ini. Artinya kan banyak sekali dia berkelit, berupaya untuk menghindar dari tanggung jawab begitu teman-teman. Kalau menurut saya, menghindar dari tanggung jawab, mengulur-ngulur waktu. Di sini bisa kita lihat bahwa orang ini memang kurang lebih tidak punya itikat baik untuk bertanggung jawab teman-teman. Karena banyak sekali alasan dia. Kan katanya dia bukan komisaris, kok mengajuin eksepsi? Kan katanya dia tidak mengenal Adiansa, kok ikut-ikutan di sini? Artinya kan ini sudah bertumpang tindih pernyataan dia antara satu dengan yang lain gitu loh. Kalau bahasa saya ini orang memang tidak mau bertanggung jawab, seperti itu teman-teman. Ini Mustafa mengajukan bukti bahwa antara Baitul Mal Watamwil atau BMT Darussalam Madani dengan Ibu Ilis Siti Rohmah telah melakukan sebuah perjanjian, yang mana perjanjian itu menyebutkan jika terjadi perselisihan maka para pihak atau keduanya bersedia untuk memilih Pengadilan Negeri Kota Bogor sebagai pengadil. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya kita ikuti saja perbincangan saya dengan Zeni Mustafa berikut ini. Dan pada persidangan berikutnya Pengadilan Negeri Kota Bogor akan melakukan putusan sela apakah eksepsi Yusuf Mansur diterima atau tidak, atau ditolak. Nanti saya akan berkabar di sini juga. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan sampai bertemu pada video-video berikutnya masih soal Yusuf Mansur dan beberapa hal yang terkait dengan dirinya, termasuk masalah hukum. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bogor, saya melaporkan jalannya persidangan gugatan Ibu Ilis Siti Rohmah terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait lainnya menyangkut investasi batubara Jabal Nur tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Seperti biasa bersama saya sudah ada Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto, dua kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rohmah. Nanti Pak Zeni disilakan untuk menyampaikan hasil persidangan hari ini dan agenda berikutnya. Iya, baik. Hari ini itu agendanya masih tetap melanjutkan agenda minggu kemarin. Karena kan minggu kemarin sebenarnya alat bukti awal, cuman karena ada permasalahan berkaitan dengan upload maka ditunda 1 minggu. Kemudian setelah ini diupload tadi adalah dicocokkan dengan aslinya, gitu. Jadi para pihak ajukan bukti ya Pak? Diminta oleh majelis hakim, para pihak itu harus mengajukan alat bukti kan begitu, ya kan? Apalagi yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili menurut mereka adalah Pengadilan Agama. Yang ngajukan itu yang ngajukan adalah tergugat 2 atau Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur keberatan kalau Pengadilan Negeri Bogor mengadili. Betul. Dia mintanya di Pengadilan Negeri Pengadilan Agama menurut mereka begitu. Namun mereka mendalilkan itu
seharusnya kalau mereka mendalilkan menjadi suatu kewajiban dia harus membuktikan. Artinya Harus harus ajukan bukti, ada dokumen bahwa pengadilan negeri Kota Bogor tidak berwenang, kemudian yang berwenang pengadilan agama. Jadi harus mengajukan bukti. Harusnya mengajukan bukti. Atas keberatan mereka itu. Iya, atas keberatan mereka karena mereka mendalilkan. Iya. Jadi ketika mereka mendalilkan, mereka juga harus membuktikan kan begitu. Iya, punya alasan cukup lah Pak. Iya, jadi ternyata sampai ditunggu 2 minggu ya, 2 minggu arti minggu kemarin, minggu sekarang, Iya. mereka tidak mengajukan alat bukti. Iya. Dan tadi ditegaskan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa apakah akan mengajukan bukti tergugat 2 atau tergugat 4 kan begitu. Iya. Tadi mengatakan tidak akan mengajukan bukti. Tapi Pak jadi Jadi bukti sendiri- awal cukup. Iya, Pak Jadi ada bukti. Sebenarnya bukti saya itu untuk sebenarnya akan mengonter kalau Yusuf Mansur mengajukan bukti begitu. Iya, iya. Tetapi tetap saya ajukan alat bukti itu adalah alat bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 313 tahun 2012. Iya. Itu perkaranya si MB Niaga dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Iya. Nah, kenapa saya ajukan itu? Karena di dalam alat bukti tersebut bisa diambil suatu kesimpulan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu bukan perseroan yang bergerak di bidang syariah. Yang ini teman-teman saya bacakan sedikit ya apa yang dimaksud oleh Pak Zaini Mustafa. Ini dari Keuangan News ID. Kebohongan Ustadz Yusuf Mansur terbongkar di PN Jakarta Selatan. Tanggal 23 bulan Februari 2022. Kebohongan Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak mengenal Adian Shah, Direktur PT Adi Partner Perkasa yang mengelola investasi batubara terbongkar di PN Jakarta Selatan. Ustadz Yusuf Mansur tegas membantah terlibat dalam bisnis batubara dari dana jemaah Masjid Darussalam Cibubur pada tahun 2009 senilai lebih dari 50 miliar. Fakta hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan Ustadz Yusuf Mansur dan Adian Shah saling mengenal. Keduanya berada dalam perusahaan yang sama, yakni PT Adi Partner Perkasa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 28, Gedung Mayapada Tower, lantai 11, Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut diklaim bergerak di bidang bisnis batubara berdasarkan data PN Jaksel. Ustadz Yusuf Mansur pernah digugat Bank CIMB Niaga atas dugaan wan prestasi oleh PT Adi Partner Perkasa pada Juni 2011. Dalam salinan putusan Majelis Hakim perkara bernomor 313 PDT _ 2011 PN Jakarta Selatan disebutkan Ustadz Yusuf Mansur menjabat sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa, sedangkan Adian Shah menjabat direktur utama. Nanti di searching sendiri teman-teman di Google itu banyak. Kata kuncinya Yusuf Mansur digugat Bank CIMB gitu aja pasti kelihatan. Tapi konvensional. Iya. Kalau bersengketa dengan pihak yang konvensional tentu harus diajukan di pengadilan negeri. Iya. Ya kan begitu. Terus kemudian yang menguatkan lagi alat bukti yang kami ajukan bahwa di antara para pihak itu telah membuat suatu perjanjian tersebut memilih domisili hukum. Kalau terjadi masalah ini akan diselesaikan melalui kantor panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor. Iya. Jadi karena sudah ada pilihan hukum dan yang bersengketa bukan perseroan syariah, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Kota Bogor sesuai dengan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut. Gitu. Tergugat yang lain nggak ada ajukan bukti. Tidak ada. Jadi BMT Darussalam sudah ditinggal, kemudian Yusuf Mansur masih artinya masih ke persidangan walaupun mereka menunjuk kuasanya. Kemudian Adian Shah itu sudah ditinggal karena tidak ini. Kemudian tergugat 4 Dwi Yuda Andi itu ada kuasa hukumnya juga tidak mengajukan alat bukti tadi. Kemudian PT Adi Partner Perkasa sudah ditinggal, kemudian Darul Quran juga sudah ditinggal karena dipanggil secara layak tidak hadir. Ya, padahal di perkaranya Pak Zaini di Pengadilan Tinggi itu BMT yang mengajukan keberatan dengan bukti. Betul. Jadi BMT yang mendalilkan bahwa sesuai dengan alat bukti ini kewenangan mengadili bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi di Pengadilan Negeri Untuk ibu di sini. Iya.
perjanjian antara Bu Ilis dengan Ya. BMT itu. Jadi gini teman-teman, jadi yang digugat ini, pihak tergugat ini kan ada Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, juga BMT gitu. BMT Darussalam, BMT lah kita sebutnya. Nah, dua nih investor, ada banyak, tapi di sini yang lagi mengajukan gugatan itu ada dua, yaitu Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis. Yang pertama kali mengajukan gugatan itu Pak Zaini Mustafa di PN Jakarta Selatan. Nah, di situ alibi dari BMT Darussalam bahwa PN Jakarta Selatan tidak punya wewenang untuk mengadili kasus Pak Zaini sebagai investor batubara nih. BMT Darussalam mengatakan bahwa yang berhak untuk atau yang layak untuk mengadili kasus Pak Zaini ini adalah PN Bogor. Sementara di situ Pak Zaini Mustafa membantah karena yang melakukan perjanjian itu, maksudnya jika berperkara, jika ada masalah, itu adalah Ibu Ilis, perjanjian Ibu Ilis dengan BMT. Agak ribet ini teman-teman. Nah, Ibu Ilis kenapa mengajukan di PN Bogor? Itu karena memang sudah ada perjanjian dengan BMT Darussalam ini. Nah, sekarang Yusuf Mansur mengajukan eksepsi bahwa PN Bogor tidak berhak atau tidak punya wewenang untuk mengajukan memutuskan perkara ini gitu. Dia di pengadilan agama karena ini perusahaan syariah. Memang mereka ini bertele-tele teman-teman, bertele-tele. Pada dasarnya kalau menurut dugaan saya mereka tidak mau bertanggung jawab, mereka mau lari dari tanggung jawab, makanya alibinya ini saja. Walaupun mereka tidak punya bukti pendukung, hanya sekedar kuar-kuar aja istilahnya, bahasa kasarnya teman-teman. Sebagai kita orang awam nih, ini hanya sekedar ngomong ngemeng-ngemeng doang gitu loh, karena memang nggak punya alibi lain lagi, nggak punya alasan lain lagi untuk menghindar gitu. Jadi dicari-carilah alasan itu untuk menunda-nunda, untuk tidak bertanggung jawab gitu teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika Pak Zaini Mustafa mengajukan kasusnya ini, gugatannya ini di PN Jakarta Selatan, BMT bilang PN Jakarta Selatan tidak punya wewenang, tapi PN Bogor. Sementara Pak Zaini Mustafa kenapa mengajukan di Jakarta Selatan bukan di Bogor? Karena yang melakukan perjanjian itu bukan Pak Zaini Mustafa, tapi Ibu Ilis. Begitu Ibu Ilis kemudian mau melaporkan kasusnya, Pak Zaini Mustafa melaporkanlah ke PN Bogor. Kenapa ke PN Bogor? Karena PN Bogor itu adalah perjanjian antara Ibu Ilis dan BMT. Ini sama-sama kasus investasi batubara ya teman-teman. Lalu sekarang alibi dari Yusuf Mansur, PN Bogor tidak punya wewenang, tapi yang punya wewenang adalah pengadilan syariah atau pengadilan agama gitu. Bilang aja nggak mau tanggung jawab gitu loh. Sehingga perkara Pak Zaini NO di tingkat banding. NO di tingkat banding dan sekarang sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Tapi di Pengadilan Negeri Bogor sendiri mereka tidak hadir. Mereka tidak hadir. Ya. Karena kan saya sudah juga mengantongi bahwa yang bertanda tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ya. baik itu ketua maupun sekretaris yang mengatasnamakan BMT itu ternyata tidak tercatat sebagai ketua dan sekretaris, Ya. sehingga hal itu karena mereka membuat surat kuasa itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya proses melaporkan pidananya. Jadi begitu dilemanya pengurus Ya. dan orang-orang yang mengaku sebagai pengurus BMT Darussalam Madani, gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Nanti akan kita tindak lanjuti juga berkaitan dengan mangkirnya mereka kan menjadi alat bukti juga, sehingga kami minta bahwa izin baik itu izinnya BMT maupun berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Yusuf Mansur akan dicabut kembali, Ya. biar sama nasibnya seperti Paitren Asset Management gitu Pak. Ya. Ya, ini memang perlu dilakukan bahwa saya pernah bilang bahwa bukan hanya Paitren yang bermasalah, banyak masalah-masalah bisnis, banyak bisnis-bisnis yang digagas oleh Yusuf Mansur ini bermasalah. Ya ini yang sekarang kita bahas ini batubara teman-teman. Ini juga bermasalah gitu, dan mereka kayak saling lempar bola gitu loh, antara BMT, Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa. Sementara mereka semuanya ini sebenarnya bermasalah, mereka semuanya ini tergugat gitu loh. Sudah nggak bisa menghindar, jadi mereka itu pakai cara lain gitu. Ini kata BMT ya, kata BMT untuk kasus Pak Zaini Mustafa. Sama-sama nih investor batubara nih, Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis, investor batubara nih untuk BMT Batubara Darussalam lah intinya itu. Ketika kasus Pak Zaini Mustafa, BMT Darussalam mengatakan, oh Pak Zaini Mustafa ini tidak punya Pak Zaini Mustafa ini mengajukan gugatannya di PN Jakarta Selatan nih. Jakarta Selatan tidak punya wewenang, yang punya wewenang tuh PN Bogor. Tapi ketika Ibu Ilis mengajukan gugatan di PN Bogor, tapi perlu dicatat teman-teman bahwa Pak Zaini Mustafa tidak ada janji ya dengan BMT Darussalam untuk mengajukan gugatannya di PN Bogor misalkan bermasalah. Itu yang bikin janji Ibu Ilis. Jadi Pak Zaini Mustafa di sini tidak punya kaitan dengan Ibu Ilis. Nah, Ibu Ilis ini punya perjanjian dengan BMT. Ini saya bahasakan sederhana ya biar kita paham.
Ketika nanti misalkan ini Bu Ilis sebagai investor dan BMT ini dan atau PT Adi Partner Perkasa atau BMT Darussalam ini bermasalah, maka mereka mengajukan gugatannya di PN Bogor. Namun ketika Ibu Ilis mengajukan gugatannya di PN Bogor sesuai perjanjian, BMT Darussalam juga tidak datang tuh, tidak hadir tuh. Ketika didatangi kantornya malah sudah dijual, sudah jadi ruko sekarang. Kan boleh dong kita kemudian berpikiran bahwa ini memang mereka nggak mau tanggung jawab, mau kabur dari tanggung jawab gitu. Wahai BMT, kemana Anda gitu loh? Kemana tanggung jawab Anda gitu? Itu uang orang kalian bawa kemana? Kalian kemanakan gitu? Maka sekali lagi teman-teman saya katakan bahwa usaha dari Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, mereka sedang berjuang agar hak-hak orang ini dikembalikan. Fungsi dari media seperti misalkan YouTube ini adalah untuk memantau dan memperlihatkan, melaporkan perkembangan dari kasus ini sudah sampai di mana gitu loh. Karena seperti yang teman-teman ketahui, untuk kita saat ini no viral, no justice teman-teman. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.